Pernah nggak lu bangun pagi, buka mata, terus sebelum ngapa-ngapain, kepikiran satu hal, hidup gua kok gini-gini aja ya? Bukan karena lu malas, bukan karena lu nggak punya mimpi, tapi karena tiap hari lu ngelakuin hal yang sama, dengan cara yang sama, dan diam-diam berharap hasilnya beda. Kalau kalimat ini kerasa kayak lagi ngomongin lu, tenang, lu nggak sendirian. Dan mungkin, ini bukan soal kurang usaha, tapi soal kebiasaan yang nggak pernah lu pertanyakan. Video ini bukan buat nyemangatin lu doang. Gua nggak bakal bilang, asal konsisten pasti sukses. Yang mau kita bongkar di sini bukan mimpi besar, tapi kebiasaan kecil yang selama ini lu anggap sepele. Karena hidup jarang berubah karena satu momen gede. Dia berubah karena hal-hal kecil yang lu lakuin setiap hari tanpa sadar. Dan nanti di kebiasaan nomor 3, di situ kebanyakan orang akhirnya sadar kenapa hidupnya selama ini mentok. Gue tahu rasanya, lu pengen hidup berubah, tapi tiap mau mulai, kepala lu rame, banyak mikir, takut salah, takut buang waktu, takut telat. Akhirnya lu jalan pelan, atau malah nggak jalan sama sekali. Dan yang bikin capek, lu nggak males, lu usaha, lu niat, tapi hasilnya kayak nggak sebanding. Pelan-pelan lu mulai mikir, kenapa orang lain bisa, gua enggak? Dan tanpa sadar, lu mulai nyalahin diri sendiri. Gue pernah ada di titik itu. Sibuk tiap hari, jadwal penuh, tapi hidup nggak kemana-mana. Baca buku, nonton video, ngerasa lagi upgrade diri. Tapi satu malam gue berhenti dan nanya jujur ke diri sendiri. Apa yang beneran berubah di hidup gue setahun terakhir? Jawabannya sunyi. Di situ gue sadar, masalah gue bukan kurang usaha. Masalah gue ngelakuin banyak hal yang kelihatannya bener, tapi nggak ngerubah arah hidup. Dan itu ternyata juga yang dialamin banyak orang. Gue jujur ke lu ya, banyak orang nggak gagal karena malas. Mereka gagal karena nyaman di kesibukan palsu. Kelihatannya produktif, padahal cuma sibuk. Belajar banyak, nyiapin ini itu. Tapi jarang ngambil keputusan yang beneran ngubah arah. Dan yang bahaya, lu ngerasa udah berusaha. Padahal usaha tanpa arah itu bukan perjuangan. Itu cuma kelelahan yang dikasih nama proses. Dan di sini kebanyakan orang berhenti. Otak kita tuh gampang ketipu. Dia suka rasa progres, bukan progres beneran. Waktu lu baca, nonton, nyiapin, otak lu bilang, aman, gua berkembang. Padahal hidup lu belum gerak. Kayak lari di treadmill. Capek, keringetan, tapi posisi tetap. Masalahnya bukan lu kurang pinter. Masalahnya lu terlalu lama ngerasa maju tanpa bukti nyata. Dan selama lu nggak sadar ini, hidup lu bakal sibuk tanpa pernah bener-bener bergerak. Kebiasaan nomor 1, berhenti memulai hari tanpa arah. Kebanyakan orang bangun pagi langsung ngejalanin hari kayak reaksi. Buka HP, balas chat, ikut arus. Bukan karena males, tapi karena nggak pernah berhenti sebentar buat nanya, hari ini gua mau jadi orang yang kayak apa? Kebiasaan kecilnya simple. Sebelum hari mulai, tentuin satu sikap. Bukan target gede, bukan to-do list panjang, cuma satu. Misalnya, hari ini gua mau lebih jujur, atau lebih fokus, atau nggak kabur dari hal sulit. Karena hidup nggak berubah dari hari yang sempurna, tapi dari hari yang sadar. Dan kebanyakan orang bahkan nggak pernah mulai dari situ. Kebiasaan nomor 2, berhenti menunda hal kecil yang sebenarnya penting. Kebanyakan orang nunggu mood, nunggu semangat, nunggu waktu yang pas. Padahal yang ditunda bukan hal besar. Cuman nulis satu paragraf, cuman mulai 5 menit, cuman ngelakuin bagian paling gampang. Masalahnya, otak lu belajar satu hal, nggak apa-apa kabur. Dan kalau itu diulang tiap hari, yang tumbuh bukan malas, tapi kebiasaan menghindar. Pola kecilnya begini, kalau ada hal yang lu tunda, kerjain 2 menit aja. Bukan buat selesai, tapi buat ngasih sinyal ke diri lu sendiri. Gua orang yang mulai. Dan identitas itu pelan-pelan ngubah hidup lu. Kebiasaan nomor 3, berhenti mengandalkan motivasi, mulai bangun sistem. Ini titik baliknya, bagian yang jarang dibahas. Dan di sini kebanyakan orang berhenti. Lu capek bukan karena kurang niat. Lu capek karena tiap hari harus perang sama diri sendiri. Setiap mau mulai, lu nanya, gua lagi mood nggak? Gua lagi semangat nggak? Dan kalau jawabannya enggak, hari itu selesai. Padahal orang yang kelihatan konsisten bukan karena motivasinya stabil, tapi karena hidupnya di-set. Mereka nggak ngandelin perasaan, mereka ngandelin pola. Contoh simple. Kalau lu mau olahraga, jangan mulai dari target badan ideal. Mulai dari jam dan tempat,
jam berapa, di mana, habis ngapain. Karena otak itu males mikir. Semakin sedikit keputusan, semakin besar kemungkinan lu jalan. Motivasi itu bonus, sistem itu fondasi. Dan begitu sistem jalan, lu bakal kaget sendiri. Kok gue bisa konsisten, padahal mood gue biasa aja. Di titik ini, hidup lu mulai naik level. Bukan karena lu berubah jadi orang lain, tapi karena hidup lu akhirnya berhenti bergantung sama perasaan sesaat. Kebiasaan nomor 4, berhenti nunggu siap, mulai jalan walau takut. Ini kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya gede banget karena di sini hidup banyak orang mandek. Lu sering bilang ke diri sendiri, nanti aja kalau udah siap, nanti aja kalau udah pede, nanti aja kalau nggak takut. Masalahnya satu, siap itu nggak pernah datang duluan. Rasa siap itu efek samping, bukan syarat. Orang yang sekarang kelihatan berani, dulunya juga takut. Orang yang kelihatan pede, dulunya juga ragu. Bedanya satu, mereka jalan dulu. Takut itu bukan tanda lu salah jalan. Takut itu tanda lu lagi tumbuh. Kalau lu nunggu takutnya hilang, lu bakal nunggu seumur hidup. Mulai dari langkah paling kecil, yang bahkan kelihatan nggak signifikan. Ngomong satu kalimat, kirim satu pesan, upload satu karya, ambil satu keputusan kecil. Bukan buat hasil besar, tapi buat ngelatih satu hal penting, keberanian bergerak. Karena percaya diri itu bukan bawaan lahir. Itu efek samping dari tindakan yang diulang. Setiap kali lu jalan walau takut, otak lu nyatet satu hal. Oh, gua aman. Dan pelan-pelan takutnya turun. Beraninya naik. Bukan karena dunia berubah, tapi karena lu berubah. Dan di titik ini lu mulai sadar, hidup nggak nunggu orang yang siap. Hidup ngasih jalan ke orang yang berani melangkah dulu. Kebiasaan nomor 5, berhenti nyalahin diri, mulai bangun sistem. Lu pernah nggak ngerasa kayak gini? Setiap gagal, yang lu serang pertama, diri lu sendiri. Gua males, gua nggak disiplin, gua emang nggak konsisten. Padahal masalahnya sering bukan di karakter, tapi di cara lu nyusun hidup. Lu hidup ngandelin niat, ngandelin mood, ngandelin semangat sesaat. Dan waktu itu habis, lu nyalahin diri sendiri. Orang yang konsisten itu bukan orang yang paling kuat. Mereka cuma punya sistem yang bikin hal benar jadi gampang. Sistem itu apa? Lingkungan, aturan kecil, dan pengulangan. Contoh simple, kalau lu mau olahraga, taruh sepatu di depan pintu. Kalau lu mau baca, buku jangan disimpan, taruh di meja. Bukan buat maksa, tapi buat ngurangin gesekan. Semakin kecil hambatan, semakin sering lu jalan. Dan semakin sering lu jalan, lu berhenti mikir, gua ini siapa? Lu mulai buktiin ke diri lu sendiri. Bukan dengan motivasi, tapi dengan desain hidup. Berhenti nanya, kenapa gua kayak gini? Mulai tanya, apa yang bisa gua ubah di sistem gua hari ini? Karena orang gagal itu bukan yang lemah, tapi yang terus nyalahin diri, tanpa pernah ngubah cara mainnya. Dan begitu sistem lu berubah, hidup lu ikut berubah. Kebiasaan nomor 6, berhenti nunggu jelas, mulai jalan walau masih kabur. Banyak orang nggak mulai bukan karena nggak mau, tapi karena nunggu satu hal, yakin. Nunggu pede dulu, nunggu siap dulu, nunggu semua rapi dulu. Padahal hidup nggak jalan kayak gitu. Kejelasan itu bukan datang duluan. Kejelasan itu hasil. Lu nggak bakal tahu arah kalau lu diem di tempat. Lu baru ngerti setelah lu jalan beberapa langkah. Banyak keputusan penting di hidup ini diambil dalam kondisi ragu. Dan itu normal. Masalahnya, lu kebiasaan mikir kalau ragu itu tanda berhenti. Padahal seringkali ragu itu tanda lu lagi tumbuh. Orang yang hidupnya maju bukan yang paling yakin, tapi yang tetap melangkah walaupun kepalanya belum beres. Satu langkah kecil, bukan komitmen seumur hidup, bukan keputusan besar. Cuman bukti kecil ke diri lu sendiri kalau lu nggak beku. Karena kalau lu terus nunggu jelas, yang terjadi cuma satu, hidup jalan, lu enggak, dan di situ kebanyakan orang berhenti. Kebiasaan nomor 7, berhenti mengisi waktu, mulai menjaga energi. Banyak orang ngerasa hidupnya penuh, jadwal padat, aktivitas ada terus, tapi hasilnya nihil. Masalahnya bukan karena kurang waktu, tapi karena energi lu bocor kemana-mana. Lu bangun capek, kerja sambil mikir yang lain, istirahat, tapi masih pegang HP. Akhirnya satu hari lewat, tanpa satu pun momen di mana lu benar-benar hadir. Orang yang hidupnya naik level bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sadar kapan harus ngisi dan kapan harus berhenti. Mereka tahu fokus itu mahal dan nggak bisa dipakai sembarangan. Mulainya sederhana, satu hal penting per hari. Dikerjain waktu energi lu paling utuh, bukan nambah aktivitas, tapi berani ngurangin yang nguras. Karena hidup nggak berubah waktu jadwal lu penuh, tapi waktu energi lu akhirnya dipakai dengan sadar. Dan di sini juga banyak orang kelelahan tanpa pernah benar-benar maju. Kebiasaan nomor 8, berhenti bereaksi, mulai memilih respon. Sepanjang hari, lu kebanyakan bereaksi. Notifikasi masuk, mood ikut naik turun, omongan orang nyentil, lu kepikiran.
Satu kejadian kecil ngacak fokus seharian. Masalahnya bukan karena lu sensitif, tapi karena lu jarang ngasih jeda antara kejadian dan respon. Padahal di jeda itu, kendali hidup lu ada. Orang dewasa secara emosional bukan yang nggak pernah emosi, tapi yang bisa nunda respon walaupun cuman beberapa detik. Mulainya kecil. Setiap kali kepancing, tarik napas. Tanya satu hal, kalau gua respon sekarang, ini bikin hidup gua maju atau cuma bikin lega sesaat? Kadang respon terbaik bukan ngomong, tapi diem, bukan kabur, tapi milih. Dan pelan-pelan lu berhenti jadi korban keadaan, lu mulai jadi orang yang pegang setir hidupnya sendiri. Kebiasaan 9, berhenti mengisi hari, mulai menutup hari dengan sadar. Kebanyakan orang bangun buru-buru, ngejar hari, lalu tidur tanpa pernah benar-benar selesai. Hari numpuk, emosi kebawa. Masalah kemarin ikut kebawa ke hari ini. Bukan karena hidup lu berat, tapi karena nggak pernah ditutup. Orang yang pikirannya lebih tenang bukan karena hidupnya rapi, tapi karena tiap hari dia ngasih ruang buat selesai. Caranya simple. Sebelum tidur, tanya 3 hal kecil. Apa satu hal yang gue lakuin dengan benar hari ini? Apa satu hal yang bikin gue capek dan satu hal kecil yang bisa gue perbaiki besok? Gak perlu nulis panjang, gak perlu solusi. Cuma jujur. Karena hidup bukan berubah dari pagi yang ambisius, tapi dari malam yang selesai dengan sadar. Kebiasaan nomor 10, berhenti menunda hidup dengan nanti. Banyak hidup nggak pernah benar-benar dimulai. Bukan karena nggak mampu, tapi karena kebanyakan nunggu. Nunggu siap, nunggu pede, nunggu waktu yang pas. Masalahnya, waktu yang pas itu jarang datang ke orang yang diem. Hidup itu bukan kayak lampu hijau yang nyala dulu baru jalan. Lebih sering lu jalan dulu, baru keberanian nyusul. Setiap kali lu bilang nanti, yang lu latih sebenarnya bukan kesabaran, tapi kebiasaan meninggalkan diri sendiri. Mulai hari ini ubah satu kalimat, bukan lagi nanti kalau gua siap, tapi apa satu langkah kecil yang bisa gua ambil sekarang, nggak besar, nggak rapi, nggak heroik, tapi nyata. Dan seringkali hidup beneran mulai berubah tepat di langkah kecil yang akhirnya lu ambil hari ini. Kalau dari awal sampai sini lu dengerin, sekarang mungkin satu hal mulai kebuka. Masalah hidup lu bukan karena lu kurang pinter, bukan karena lu nggak niat, dan bukan karena lu kalah start. Yang bikin hidup berat, itu kebiasaan kecil yang lu ulang tanpa sadar. Nunggu motivasi, kebanyakan mikir. Sibuk kelihatan bergerak tapi jarang benar-benar jalan. Perubahan besar nggak lahir dari satu momen dramatis, tapi dari keputusan kecil yang lu ambil saat nggak ada yang lihat. Dan kabar baiknya, selama lu masih sadar, selama lu masih mau jujur, hidup lu belum terlambat buat berubah. Mungkin setelah video ini, hidup lu belum langsung berubah. Dan itu nggak masalah. Karena perubahan yang beneran nempel jarang terasa cepat. Biasanya dia mulai dari satu keputusan kecil yang lu ambil hari ini. Lu nggak perlu jadi versi terbaik lu sekarang. Lu cuma perlu berhenti ngebiarin hidup lu jalan otomatis. Karena kalau lu masih dengerin sampai sini, itu tandanya satu hal. Lu sebenarnya udah siap. Bukan buat berubah drastis, tapi buat berubah pelan, tenang, dan konsisten. Dan biasanya hidup mulai naik level tepat setelah titik ini.